Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Yakin. NIM saya 222-14119. Oke, di video kali ini saya akan eh, sedikit membahas mengenai proposal proyek yang saya buat. Namun dengan sedikit pembahasan itu mungkin dan saya harap sudah dapat menjawab seluruh poin-poin penting dari proposal proyek ini. Jadi tidak perlu saya bacakan semuanya, cukup saya jelaskan poin-poinnya saja. Video ini saya buat untuk mengganti waktu presentasi di kelas. Yang tentunya karena kemarin waktu yang tidak mungkin seperti itu yang tidak cukup. Jadi saya membuat video ini untuk mengganti presentasi di kelas. Oke, berikut judulnya yaitu adalah pengembangan aplikasi web perpustakaan sekolah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan sekolah di MIA. Dan tentunya nih kalau saya sudah memberikan tempat yang spesifik. Artinya saya sudah melakukan observasi langsung di sekolah terkait atau di MI Al-Azhar yang bertempat di Desa Karangren, Kecamatan Rejingan, Kabupaten Purwokerto. Oke, jadi latar belakang atau masalah yang saya dapatkan dari hasil observasi saya kemarin di sana, yakni mengenai perpustakaan yang ada di sana, yang di mana MI Al-Azhar Karangren ini ya memiliki sebuah perpustakaan. Namun pengelolaan atau pelayanan dan sebagainya aktivitas yang ada di perpustakaan itu masih tercatat dan masih bergantung pada sistem secara manual dalam artian eh, semua aktivitas di sana dan semua data-data di sana itu masih dicatat di dalam buku itu yang disebut dengan sistem manual jadi masih dicatat sangat primitif. Sorry. Dan itu saya bertanya-tanya kemarin, bagaimana eh, dengan adanya hal tersebut? Apa yang dirasakan? Ada penyebab apa? Itu katanya mengakibatkan kadang dan sering mengalami kesalahan dan pencatatan. Pencatatan dalam ada yang meminjam buku, pencatatan artinya dalam pencatatan pinjaman buku, pengembalian buku, dan bahkan tidak akuratan stok buku. Dalam artian ya juga pencatatan stok buku itu. Jadi pencatatannya itu tidak akurat. Betul. Dan pelayanannya itu jadil. Tentu saja dong, karena setiap ada yang mau minjam, masih tanya, misalkan ada yang tanya, ada nggak buku yang ini? Nah, kalau masih manual kan nggak mungkin tuh stok buku ditulis di dalam buku kan. Kemudian ya mungkin juga, tapi itu akan memperlambat tentunya. Jadi kita harus cari lagi sisa buku atau catatan yang lama. Sisa berapa di sini? Sisa tiga misalkan baru ditulis lagi sisa tiga dipinjam kurangi satu jadi dua. Jadi itu kan mungkin secara untuk berurutan kan orang yang minjam itu kan itu. Jadi itu akan memperlambat proses pelayanan di sana. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah uh, hasil dari observasi saya masalah yang dialami di sana. Oke, riset gap yang saya lihat ya masih belum ada studi yang mengimplementasikan sistem terkomputerisasi spesifik untuk konteks madrasah ibtidaiyah di wilayah Probolinggo. Tentunya bukan hanya di ibtidaiyah ya, berarti madrasah ibtidaiyah sederajat contohnya seperti di SD. Wah, seperti itu. Dan penelitian sebelumnya itu masih tentang aplikasi percakapan tugas web itu masih fokus pada sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama atau perpustakaan umum itu. Jadi memang masih belum ada sekolah yang saya tahu dulu ya, yang saya tahu itu masih belum ada sekolah SD yang memiliki perpustakaan atau sekolah madrasah ibtidaiyah yang memiliki perpustakaan dan eh, semua aktivitas itu masih apa ya yang tercatat secara komputerisasi itu masih belum ada. Rata-rata masih secara manual seperti itu. Contohnya nih di sekolah di Al-Azhar itu yang saya melakukan observasi langsung di sana itu. Dan juga kemarin juga sempat saya melakukan observasi juga di sekolah SD saya dulu, yaitu di SD Gerdegan 2. Eh, sama di sana juga memiliki perpustakaan, namun masih secara manual, masih belum eh, masih belum ada aplikasinya, masih belum terkomputerisasi gitu. Dan rata-rata sih sama keluhannya, dengan kesalahan pencatatan dan sebagainya. Sama seperti yang saya sebutkan tadi.
itulah. Nah, dari riset gap yang saya lihat ini tentunya kita memiliki peluang dan membuat aplikasi itu dan tentunya itu bisa dibuatkan atau dijadikan bisnis oleh kita nanti. Nah, jadi dengan adanya penelitian ini, hmm, insya Allah bisalah saya jadikan skripsi nanti. Nah, urgency project ini muncul dari ketika ada peningkatan peminjaman buku kemarin pas saya melakukan observasi dan tulisan atau melakukan literasi di LSR kemarin SKKN. Ya, itu katanya kalau pas lagi ada banyak peminjaman itu itu menyusahkan sekali pada petugas. Nah, dengan adanya itu maka saya ingin atau berinovasi untuk membuatkan aplikasi itu seperti itu. Nah, oke, ini tidak perlu. Jadi sudah saya jelaskan eh, latar belakangnya mengenai masalah yang ada di sana dan urgensinya dan juga eh, riset gap-nya, kenapa saya memiliki judul ini, kemudian sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai tujuan manfaat proyek. Nah, tujuannya yang pertama itu mengembangkan aplikasi web untuk memfasilitasi proses peminjaman dan pengembalian buku secara digital. Jadi saya berharap nantinya saya bisa mengembangkan aplikasi web ini untuk memfasilitasi proses peminjaman dan pengembalian buku secara digital khususnya di MI Al Azhar itu. Kalau bisa nanti di sekolah SD sana gitu. Jadi maksudnya saya SD tempat saya sekolah juga. Dan yang kedua, menyediakan sistem manajemen data buku dan anggota-anggota perpustakaan secara efisien dan struktur. Oke. Jadi data-datanya akan tersimpan secara struktur, baik itu data anggota perpustakaan, ya data siswa, guru, atau data buku, data petugas, data peminjaman, pengembalian, dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan laporan peminjaman, pengembalian, dan status keselamatan secara real time. Jadi, niatnya saya nanti, ini kan berbasis web. Jadi, siswa itu saya harap nanti kalau meminjam buku itu pakai handphone. Tuh. Atau kalau enggak deh, cukup klik aja deh yang ini, apa namanya, yang menginstal aplikasinya. Jadi nanti ketika ada seorang atau siswa yang lambat, itu muncul di update tugas sendiri. Oke, selanjutnya mempermudah akses informasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan perpustakaan di sekolah. Tentu saja, ini sudah empat tujuan ini sudah menjawab dari masalah yang saya dapatkan dari observasi kemarin. Nah, untuk manfaat proyek, yang pertama itu ada bagi siswa dan guru, yaitu mempermudah akses dan informasi ketersediaan buku, ya tentu saja memberikan informasi peminjaman, pengembalian secara cepat dan akurat, menyediakan riwayat transaksi peminjaman yang transparan. Untuk petugas tentunya ini akan mengurangi kesalahan cetak manual, mempercepat proses input, laporan data, memberikan kemudahan dalam pemantauan dan evaluasi koleksi buku serta aktivitas perpustakaan. Tentunya ya tujuan dan manfaat proyek ini sudah menjawab dari masalah yang saya dapatkan ketika saya melakukan operasi langsung di sana. Untuk ruang lingkup proyek ini mencakup seluruh proses perancangan, pengembangan, dan pengujian aplikasi web, eh, bertujuan untuk menggantikan sistem web perpustakaan sekolah yang masih eh, terbilang manual tadi. Oke, next ya. Untuk penggunaan sistem. Nah, yang pertama, siswa dan guru itu dapat melihat daftar buku. Tentu saja, karena mereka kan punya hak untuk pinjam buku, melakukan peminjaman, tentu saja, dan mengembalikan serta memantau riwayat transaksi. Oke, yang kedua, admin petugas perusahaan, petugas mengelola data buku, data anggota, serta memproses peminjaman dan pengembalian secara digital. Nah, kalau dilihat dari yang A ini kan tidak menjawabnya tadi, maksudnya yang mengenai siswa boleh bawa HP tidak ketika pinjam buku gitu ya. Itu tergantung nanti dari kebijakan sekolah sana. Nanti akan disesuaikan kalau misalkan boleh, jadi ya nanti siswa harus menginstal aplikasi webnya. Kalau tidak boleh ya cukup petugas saja nanti yang mendapatkan notifikasi ketika ada eh, hambatan dan sebagainya. Selanjutnya, ini betul utama aplikasinya ya. Halaman login, ya seperti pada umumnya ada dashboard siswa atau
sorry, kepotong videonya karena Candy Camp 10 menit durasinya. Nah, yang kedua dashboard siswa guru menampilkan daftar buku, ya, terus peminjaman, terus histori peminjaman dan pengelolaan. Lalu dashboard admin itu mengelola koleksi buku, data anggota, serta melakukan input, pemrosesan, dan verifikasi transaksi peminjaman dan pengembalian. Nah, seperti pada aplikasi pada umumnya saja, seperti itu. Kayak aplikasi di perpustakaan Uja, Uja masih belum ada ya untuk siswa ya, untuk mahasiswa ya. Ya, pokoknya seperti pada aplikasi-aplikasi pada umumnya yang nantinya ada notifikasi, terus ada dashboard, ada logi, dan laporan-laporan dan sebagainya. Untuk batasan sistem, aplikasi hanya fokus pada pengelolaan perpustakaan internal di MI Al-Azhar. Tentunya karena saya observasinya di sana, jadi saya akan fokuskan di MI Al-Azhar dulu. Tidak terlalu luas dulu untuk semua sekolah, tidak. Saya fokuskan ke MI Al-Azhar dulu. Terus yang kedua, tidak terintegrasi dengan perpustakaan daerah atau nasional. Lalu tidak terdapat integrasi otomatis dengan sistem informasi sekolah lainnya. Dan semua ini tidak perlu saya baca. Bisa dibaca sendiri. Terlalu panjang nanti. Oke, studi literatur dan landasan teori. Tidak perlu saya sampaikan sudah. Iya, sama saja kayak punya apa ini kayaknya. Oke, untuk perencanaan proyek ya. Ini rencana kerjanya, ini untuk rencana kerjanya untuk analisis kebutuhan sistem siaran putus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yakin dan berbeda sudah. Oke, saya lanjut. Sorry, ada gangguan tadi. Saya juga mengerjakan tugas yang lain. So. Nah, ini ya, untuk rencana kerja tidak perlu saya bacakan di sini. Cukup dibaca saja sama nanti kalau misalkan ini saya sempat apa ya, saya setorkan proyeknya. Jadi cukup dibaca sama pihak yang bersangkutan saja, tidak perlu saya jelaskan. Untuk anggaran ininya, oke, terus teknologi yang digunakan. Jadi kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript sebagai front end-nya dan PHP sebagai back end-nya. Nanti kita akan menggunakan Laravel sebagai framework-nya. Database kita menggunakan SQL, akunnya web version, akses melalui browser. Terus UI UX-nya kita akan menggunakan Figma, web postingnya, Finger atau yang lain nanti kita pikirkan ke belakang lagi. Terus soal itu, oke, ini ya, penjadwalan proyek. Oke. Nah, untuk analisis risiko saya menggunakan metode SWOT. Ya, seperti yang kita bahas kemarin. Ada efek atau kekuatan, terus ada kelemahan atau weakness, atau terus ada opportunities, peluang, dan terakhir ada threat. Oke, mungkin itu saja ya, tidak perlu saya baca semua. Jadi proposal proyek saya ini betul yang ini adalah hasil dari observasi langsung. Jadi saya akan membuat sebuah aplikasi dari atau aplikasi perpustakaan di sekolah yang belajar karena mereka butuh karena masih secara manual seperti itu. Dan riset gap-nya tentunya tadi sudah saya bacakan, sudah saya sampaikan. Terus untuk ini juga urgensi proyeknya sudah saya sampaikan juga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.